Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pak Lanyala Mahmud Mataliti, yang tadi membuka acara ini, Bapak Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Pak Bambang Susatyo, Ibu Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Profesor Dr. Edi Kiarij, SHM Hum, Guru Besar Hukum Pidana dan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Ketua Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Pak Viva Yoga Mauladi, para tamu undangan yang hadir di tempat ini, serta pemirsa sekalian yang menyaksikan acara ini di seluruh tanah air dan dimanapun Anda berada. Buku ini adalah jilid ketiga dari serial Menyibak Kebenaran yang diterbitkan dalam rangka menyibak kebenaran dari apa yang sesungguhnya terjadi terhadap Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2009-2016, Bapak Irman Gusman. Ada yang bertanya, kenapa judul buku ini adalah Menyibak Kebenaran? Karena ketika menulis buku ini, saya merenung cukup lama untuk mencari judul yang tepat. Sampailah saya pada kesimpulan bahwa kalau bukan kebenaran, tidak mungkin ada keadilan. Karena saya yakin bahwa keadilan itu adalah buah dari kebenaran. Jadi kalau kita mencari keadilan di luar kebenaran, sampai kiamat tidak akan ketemu. Itu alasannya kenapa saya memilih menyibak kebenaran untuk betul-betul menggali dari segala aspek apa sesungguhnya yang terjadi dengan kasus ini. Kenapa menyibak kebenaran? Karena banyak hal tidak benar di dalam penegakan hukum kita. Itu yang saya temui sendiri. Dan untuk menulis buku ini, saya mewawancarai lebih dari 20 guru besar hukum dari berbagai perguruan tinggi, dan mencernanya, merenungkannya, kemudian sampailah pada kesimpulan yang diterjemahkan menjadi 3 jilid buku ini. Kenapa menyibak kebenaran? Karena di dalam masyarakat sendiri banyak hal yang tidak pas, tidak sesuai dengan asas hukum yang sesungguhnya. Satu contoh, ketika seseorang terkena masalah hukum, baru saja diumumkan, pemeriksaan belum tuntas, persidangan belum berlangsung, tapi yang bersangkutan sudah dijatuhi vonis hukuman sosial oleh media massa. Hukuman pengadilan ada batasnya, tapi hukuman sosial itu tidak ada batasnya, dan tidak ada yang tahu bagaimana menghapus hukuman sosial itu dari media massa. Itu yang disebut trial by the press. Jadi media massa terlebih dahulu menjatuhkan hukuman yang bukan saja diderita oleh yang bersangkutan, tetapi juga oleh keluarganya. Itu yang terjadi. Dalam kasus Pak Irman Gusman itu sangat kasat mata. Dan itu yang saya singkapkan di dalam 3 buku ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan, ada banyak hal yang tidak sesuai. Trial by the press itu baru satu hal. Hal lain yang selalu bertentangan dengan hati nurani saya adalah presumption of guilt. Seharusnya yang kita pakai adalah presumption of innocence. Artinya seseorang itu baru bisa dikatakan bersalah apabila ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam prakteknya kan tidak begitu. Serta-merta seseorang bisa langsung dijatuhi vonis hukuman sosial yang tidak ada akhirnya. Satu contoh lain lagi. Dalam praktek di pengadilan, perlakuan hakim terhadap pengacara ataupun penasihat hukum seharusnya sama dengan perlakuannya terhadap jaksa penuntut umum.
Yang terjadi, jaksa penuntut umum itu selalu diberikan porsi yang positif, sementara penasihat hukum atau pembela itu sering disamakan dengan penjahat. Ini tidak benar. Yang begini harus kita koreksi. Hal lain lagi, dalam masyarakat sering kita dengar, apabila seseorang ditangkap oleh polisi atau aparat KPK atau kejaksaan, serta merta media sosial itu langsung mengatakan, oh ini kriminalisasi terhadap si A, si B, dan seterusnya. Saya mau katakan kriminalisasi tidak mungkin dilakukan oleh penegak hukum. Penegak hukum tidak punya hak melakukan kriminalisasi. Karena apa? Kriminalisasi itu bukan penzoliman. Kriminalisasi itu adalah proses di DPR dan DPD, di mana suatu perbuatan yang tadinya bukan perbuatan pidana, dimasukkan sebagai perbuatan pidana di dalam pasal-pasal di dalam undang-undang yang mencakup sanksi-sanksinya. Jadi kriminalisasi itu proses menetapkan satu perbuatan yang tadinya bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana yang dimasukkan ke dalam undang-undang. Nah, sering terjadi salah kaprah di masyarakat. Seolah-olah kriminalisasi itu adalah penzaliman, sama sekali tidak. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang perlu kita luruskan sebetulnya. Nah, itu hal-hal yang muncul di dalam pikiran saya. Nah, tentang Pak Irman ini, beliau ini ketika berada di Sukamiskin, saya menjenguk beliau sangat sering untuk merekam pikirannya. Dan saya bertanya, apakah Bapak dendam terhadap orang yang membuat Bapak masuk penjara? Apa jawabnya? Untuk apa dendam? Saya kan sudah di dalam. Tapi apabila seorang RI 7 bisa dibikin seperti begini, apalagi kamu? Nah, kalimat-kalimat seperti itu menggugah perasaan saya sebagai orang media, yang akhirnya kemudian mengumpulkan anotasi dari berbagai guru besar dari berbagai perguruan tinggi, akhirnya lahirlah buku Menyibak Kebenaran Jilid 1, 2, dan 3. Nah, hari ini di Hari Kebangkitan Nasional ini kita bicara tentang penegakan hukum dan hak asasi manusia. Jadi sesuai dengan tema perayaan Hari Kebangkitan Nasional dan peluncuran buku kali ini, menegakkan hukum yang berperi kemanusiaan dan berperi keadilan sebagai warisan untuk generasi penerus. Saya mau bertanya, siapakah yang sedang berpikir bahwa praktek hukum yang sedang terjadi di Republik Indonesia ini adalah warisan untuk generasi penerus? Kalau tidak dikoreksi dari sekarang, maka warisan yang jelek ini akan semakin jelek di generasi yang akan datang. Itu sebabnya kita perlu melakukan satu penyibakan kebenaran tentang segala macam yang terjadi dalam proses hukum ini. Untuk apa? Untuk meninggalkan legacy atau warisan yang benar untuk generasi penerus. Karena semua praktek hukum ini akan menjadi referensi untuk generasi penerus. Itu sebabnya perlu kita menyibak kebenaran. Saya perlu katakan di sini begini, dan ini sering diulang-ulangi oleh Prof. Edi. Saya berharap bahwa eksaminasi terhadap kasus Irman Gusman ini menjadi titik awal kita membudayakan praktek mengeksaminasi putusan pengadilan di seluruh Republik ini. Karena memang putusan pengadilan itu memang harus diberikan anotasi oleh para guru besar, seperti yang terjadi di Belanda. Memang anotasi itu tidak ada konsekuensi hukumnya. Tetapi sebagai pembelajaran, praktek pembelajaran, ini akan sangat bermanfaat untuk membuka wawasan, sekaligus sebagai cermin supaya para penegak hukum itu menegakkan hukum itu secara benar, bukan dengan emosi. Tadi Pak Faryamsyah katakan jangan dengan motivasi membalas dendam, tapi benar-benar murni tanpa ada terbawa kepentingan-kepentingan lain dalam penegakan hukum. Nah, di dalam diskusi interaktif kali ini, saya akan ditemani oleh 3 pakar hukum, yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Hamdan Sulfa,
yang sudah hadir di layar, juga guru besar hukum dari Universitas Pajajaran dan Universitas Komputer Indonesia di Bandung, Profesor Dr. Eman Suparman. Beliau ini adalah Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia periode 2010-2015. Dan juga ada anggota Ombudsman RI yang baru saja meletakkan jabatan, Ibu Nini Rahayu, yang juga menemani saya di dalam diskusi tentang bagaimana caranya kita menyeimbangkan penegakan hukum dengan penegakan HAM. Nah, sebagai intro saya mau katakan begini. Di eksekutif ada Kementerian Hukum dan HAM. Tapi di yudikatif itu kita hanya berbicara tentang hukumnya, bukan HAM-nya. Jadi kalau di eksekutif itu ada Kementerian Hukum dan HAM, maka di yudikatif itu penegak hukum harusnya kita katakan penegak hukum dan HAM, bukan hanya penegak hukum. Supaya bisa matching seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Karena kalau kita hanya menegakkan hukum-hukum saja, HAM tidak, kita lupa. Setiap putusan pengadilan itu diawali dengan kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau tanya, kemanusiaannya di mana? Kalau hanya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaannya mana? Tidak heran orang mencari keadilan tidak menemukan keadilan. Karena kemanusiaan tidak masuk di situ. Keadilan sosialnya mana? Nah, ini membutuhkan pemikiran. Kalau hanya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, orang Indonesia itu pikir Tuhan jauh di sana. Orang Indonesia itu kan tidak takut. Kenapa tidak demi keadilan berdasarkan ketuhanan, berdasarkan kemanusiaan, semua sila Pancasila disebut. Supaya benar-benar penegakan hukum itu sesuai dengan cita hukum negara, yaitu Pancasila. Nah, ini adalah wacana yang ingin saya kemukakan. Bagaimana caranya kita menyeimbangkan penegakan hukum dengan penegakan HAM. Dengan kata lain, bagaimana caranya supaya penegakan hukum dilakukan di dalam bingkai penegakan HAM. Di dalam framework penegakan HAM. Nah, untuk berbicara soal ini, maka ada 3 narasumber yang bersama saya, Bapak Dr. Hamdan Sulva, kemudian Profesor Eman Suparman. Pak Hamdan, selamat sore Pak Hamdan. Ada Prof. Eman, lagi senyum-senyum ini Prof. Eman. Ya. Selamat sore Prof. Eman. Pak. Selamat sore, lama tak jumpa Prof. Eman ya. Iya, Pak Jumpa. Selamat sore. Ya, senang juga nih. Ya, dan ada Ibu Nini di sini. Silakan 3 pembicara kita ini sudah diberikan topik oleh panitia. Pak Hamdan Sulva akan berbicara topiknya. Kemudian Pak Hamdan Sulva itu bicara tentang masalah pemberantasan korupsi dalam perspektif sistem ketatanegaraan. Karena beliau ini memang pakar hukum tata negara. Kemudian Prof. Eman akan bicara integritas dan kredibilitas penegak hukum dalam menciptakan keadilan. Dan Dr. Nini Rahayu akan bicara mencermati praktek politisasi hukum di Indonesia. Saya persilakan masing-masing pembicara 10 menit, dimulai dengan Pak Hamdan, kemudian disusul Pak Eman, Prof. Eman, dan Dr. Nini, kemudian kita saling berinteraksi. Waktu untuk Pak Hamdan, silakan. Ya. Halo. Lanjut, Pak. Ya. Halo. Lanjut, Pak, didengar. Ya. Halo. Langsung, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ini internet di tempat saya yang rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan hadirin semua yang saya hormati. Tadi ada Ketua DPR Pak Lanyala. Tadi luar biasa saya lihat ada Pak Tri Sutikno dan Bapak semuanya ya. Saya langsung saja.
beberapa catatan saya yang berkaitan dengan peluncuran buku hari ini dan topik yang dipikir kepada saya. Pertama, buku yang diterbitkan mengenai perjuangan Pak Irman ini luar biasa. Pelajaran yang sangat sangat berguna dan sangat penting bagi masyarakat, terutama mahasiswa, akademisi, dan juga para penegak hukum itu sendiri. Karena ini mengenai perjuangan untuk menegakkan keadilan yang tidak pernah merasa lelah oleh Pak Irman dan keluarga, dan akhirnya menemukan banyak hal yang kita baca dalam buku ini, bahwa betapa banyak problem yang kita temukan dalam penegakan hukum di negeri kita. Menegakkan hukum tidak selalu sama dengan menegakkan keadilan. Hukum adalah norma-norma yang ditulis dalam kata-kata, terutama dalam hukum pidana ini, dan kalimat-kalimat yang tidak memiliki rasa, tetapi hanya simbol-simbol. Oleh karena itu, hukum harus senafas dengan keadilan. Karena itu, kalau kita baca di Undang-Undang Dasar kita di pasal 24, kekuasaan kehakiman, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan itu adalah satu nafas. Dan kalau hanya orang hanya menegakkan hukum tanpa memperhatikan keadilan, itu sering sekali hukum itu disalahgunakan dan dimaknai dalam perspektifnya sendiri. Bahkan kadang-kadang dari perspektif kepentingannya. Karena hukum itu bisa diterjemahkan dan ditafsirkan dalam berbagai perspektif. Kalau kita memahami hukum dalam satu nafas dengan keadilan, dan inilah yang menjadi inti dari penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi manapun yang melakukan penegakan hukum, termasuk lembaga penyidikan maupun pengadilan. Dan karena itu, inheren dalam hukum dan keadilan itu adalah hak asasi manusia. Karena ketika berbicara tentang keadilan, disitulah hakikat dari hak asasi manusia. Hak yang sama untuk diperlakukan sama dalam hukum, hak untuk diperlakukan sama dalam memperoleh dan mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, hukum dalam hal ini misalnya hukum acara dibuat sedemikian rupa dengan prosedur yang mungkin boleh dikatakan bertele-tele dan rumit. Itu semua adalah dalam rangka untuk menghormati hak asasi manusia, menegakkan keadilan. Rakyat dalam berhadapan dengan penyidik, rakyat itu sangat lemah berhadapan dengan kekuasaan, dengan senjata, dengan borgol. Karena itu senjatanya rakyat hanyalah hukum itu sendiri. Dalam hal ini kalau dalam proses hukum pidana, ya hukum acara itu sendiri. Ya, kalau hukum acara tidak dihormati, maka jebol pertahanan rakyat untuk membela dirinya, membela harga dirinya, membela haknya yang belum tentu pada saat proses penyidikan itu dia bersalah. Jadi itu hanya umum, saya kira menjadi evaluasi kita lihat kembali dalam proses penegakan hukum kita yang dipertontonkan banyak sekali oleh aparat penegak hukum kita adalah selalu mengedepankan hanya hukum semata-mata, hanya pasal semata-mata, jauh dari keadilan. Karena itu apa yang kita lihat?
ada satu orang diadili dengan hukum yang sama, satu orang dengan hukum yang sama tidak diadili. Nah ini apa yang kita lihat sekarang ini, karena hanya melihat hukum dari segi kata-kata dan kalimat yang dalam undang-undang, sehingga kita abai terhadap keadilan. Sehingga ada orang dibawa ke pengadilan berteriak-teriak, kok saya yang diajukan ke pengadilan, yang lain tidak. Nah ini hukum yang kehilangan rasa keadilan. Nah, saya kira itu pengantar awal ya, yang menjadi catatan awal menjawab pertanyaan dari moderator. Kemudian yang kedua, problem pemberantasan korupsi dari aspek ketatanegaraan. Pertama, korupsi, pemberantasan korupsi dengan hukum yang berat, dengan mempermalukan, sering kita saksikan sebenarnya dalam masyarakat, atau itu metode yang lama, yang zaman dulu. Biasanya hukumannya berat sekali, kemudian hukumnya dipancung, kemudian di depan umum, kemudian hukuman diarak keliling, itu adalah model penjaraan. Biar orang kalau diarak keliling itu cerah gitu. Kalau pada saat sekarang ini berubah bentuknya, bukan diarak keliling. Orang yang belum bersalah betul, ya, ditampilkan di media, ya, dan itu adalah sebuah hukuman yang tersendiri, yang jauh dari asas-asas dan prinsip-prinsip keadilan yang di dalamnya adalah mengandung hak asasi manusia. Jadi sekarang hukuman, bahkan seorang yang sedang melakukan penyidikan dipertontonkan ke media massa seperti orang yang sudah bersalah dan dia mendapatkan hukuman sosial yang sangat luar biasa. Saya kira inilah yang menjadi jeritan hati yang kalau kita baca dalam bukunya Irman Gusman. Metode penjaraan adalah metode yang lama, sekarang ini adalah metode yang lebih humanis, menghormati hak asasi manusia yang kita sebut dengan metode pemasyarakatan. Apapun model hukumnya, apapun jenis pidananya. Jadi inilah model yang harus dibangun sehingga orang menjadi sadar. Tuhan saja bisa mengampuni hambanya yang salah, apalagi manusia. Jadi itu prinsip dasar yang dipergunakan. Nah, dalam negara-negara yang hukumnya banyak yang sudah tertata dengan baik, yang maju, cara pelaksanaan hukum itu sudah kelihatan lebih humanis. Tapi dalam negara-negara yang hukumnya masih belum baik, jadi masih naik peringkat lebih tinggi dari masyarakat tradisional, itu masih agak kacau, masih agak kacau, dan nampak seperti yang kita alami pada saat sekarang ini. Nah, mungkin suatu ketika negara kita sudah sangat maju, kesejahteraannya sangat baik, kesadaran hukumnya sangat baik, kita akan menertawakan model penegakan hukum yang kita lakukan pada saat sekarang ini, dengan mempertontonkan tersangka saja di depan publik. Jadi ini hal-hal yang mungkin perlu kita perbaiki. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita melihat lembaga penegakan hukum, saya ingin dalam topik hari ini khusus mengenai pemberantasan korupsi, karena inilah yang ditulis dalam 3 buku ini. Dalam buku pertama, buku kedua itu adalah sangat luar biasa, eksaminasi dari putusan yang menggambarkan betapa banyak baik dalam proses maupun materi putusan dari pengadilan yang harus dikoreksi. Ini pelajarannya yang sangat baik dari para akademisi, para mahasiswa, dan juga para penegak hukum untuk memperbaiki proses penegakan hukumnya dan pemahaman yang utuh serta dalam terhadap hukum, ilmu hukum sendiri dan hukum pidana. Jadi eksaminasi putusan kita baca secara lengkap dari para guru-guru besar, para akademisi, maka itu ditelanjangi di mana
problem-problem dan masalah dalam penegakan hukum itu yang tidak memperhatikan hukum dan keadilan. Nah, ini baru satu kasus. Nah, kita bisa melihat seperti misalnya bagaimana kasus yang lain. Misalnya banyak sekali kasus-kasus yang dibebaskan. Ada kasus Sofyan Basir, orang sudah lama ditahan. Kasus Safruddin Tumenggung dan kasus-kasus yang lain yang akhirnya dibebaskan. Mungkin ya akan lebih banyak lagi kalau dieksaminasi dengan baik orang-orang yang dihukum tapi mereka sebenarnya tidak bersalah. Nah, saya kira saatnya kita melakukan evaluasi, ya, evaluasi penegakan hukum kita, terutama dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi. Karena pemberantasan korupsi itu, hukum itu diadakan bukan untuk menangkap orang sebanyak-banyaknya dan dimasukin dalam penjara, tapi bagaimana agar korupsi itu semakin menurun. Korupsi semakin menurun, keuangan negara terselamatkan, bukan membawa orang sebanyak-banyak ke penjara. Dan kita menjadi bangga di Asia ini, di Asia yang saban hari dibuka di media, para menteri yang ditangkap dan seterusnya. Dan ini menjadi kebanggaan kita. Tetapi indeks pemberantasan korupsi kita turunnya hanya sedikit sekali dan tidak signifikan dengan pemberitaan yang sangat luar biasa. Artinya apa? Korupsi masih tetap berjalan. Saban hari tetap ada penangkapan. Tapi korupsi tetap berjalan. Dan penangkapan ini terus akan terjadi tanpa kita memperbaiki hal yang substansi mengenai pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, bagi saya, seluruh aparat penegak hukum, terutama KPK, fokusnya bukan berarti meninggalkan aspek penegakan hukumnya atau penindakannya, tapi fokus yang paling utama adalah penyadaran, kemudian pendidikan, sosialisasi, penataan sistem yang harus diperbaiki. Itulah pekerjaan yang paling pokok. Jadi bukan mempertontonkan setiap orang untuk tampilkan di media bahwa sudah menangkap si A, si B. Bukan berarti itu salah, tidak. Tapi hal yang kita harus evaluasi, bukan di situ hakikat pemberantasan korupsi itu. Tapi pemberantasan korupsi bagaimana menurunkan tingkat korupsi sedemikian rupa, sehingga banyak kekayaan negara atau keuangan rakyat ini yang bisa terselamatkan. Sebenarnya itu pada hakikatnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi kelembagaan, dari sisi hukum tata negara ini, kita ini bukan tidak korupsi ini dikepung oleh berbagai lembaga yang kita bangun agar orang tidak korupsi. Jadi mulai dari kepolisian, kejaksaan, KPK, kemudian auditor negara, BPK, kemudian BPKP, Ombudsman, PPATK, dan lain-lain. Jadi pengawasan yang berlapis-lapis, kemudian berbagai institusi penegak hukum bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus korupsi, ini juga tidak mengurangi jumlah korupsi secara signifikan. Di KPK ini kan sudah dari tahun 2003. Sekarang sudah 18 tahun. Tapi sejauh mana signifikansinya dengan penurunan jumlah korupsi? Bagi saya masih belum signifikan. Karena penurunan jumlah indeks korupsi kita tidak signifikan, sangat kecil sekali, dengan biaya yang sangat besar, dan dengan gegap gempita tindakan penangkapan yang sangat luar biasa, tapi tidak menurunkan angka korupsi. Jadi, saudara-saudara, karena itu saya ingin langsung pada kesimpulan. Nanti kita akan lanjutkan dalam suasana dialog. Saya ingin menyatakan bahwa hal terpenting dalam pemberantasan korupsi adalah menurunnya tingkat korupsi yang disebabkan oleh semakin sulitnya orang melakukan korupsi.
atau tidak bisanya orang melakukan korupsi, atau karena tidak mau melakukan korupsi. Jadi semakin sulit orang melakukan korupsi karena sistemnya semakin baik, tapi tidak mau melakukan korupsi karena kesadaran etisnya yang sangat tinggi atau integritas dari para penyelenggara negara. Inilah proses yang terus-menerus harus dibangun. Jadi bukan dengan sekali lagi penangkapan yang secara terus-menerus dengan metode penjaraan. Kemudian keberhasilan lembaga dan budaya anti korupsi menjadi sangat penting. Hukum belum sepenuhnya ditegakkan dengan baik yang memenuhi rasa keadilan. Hukum seringkali menjadi alat balas dendam, bahkan alat untuk menghabisi lawan politik. Jadi, dan ada orang memperalatkan aparat untuk menghabisi lawan politik. Ini pengalaman-pengalaman yang dapat kita tarik dari buku. Jadi ini menjadi penting di catatan kita semua dalam Hari Kebangkitan Nasional ini. Dan saatnya kita melakukan evaluasi menyeluruh atas sistem peradilan pidana kita, khususnya peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Hamdan. Ya. Ini banyak sekali kalimat yang indah-indah ini yang saya catat ini. Jadi memang hukum ini berjalan tanpa rasa. Padahal seharusnya dia senapas dengan keadilan, penegakan hukum itu. Kemudian juga Pak Hamdan menekankan bahwa posisi rakyat selalu lemah di dalam penegakan hukum. Karena itu memang diperlukan penegakan HAM untuk bisa mengimbanginya. Juga di situ mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan bahwa Tuhan saja bisa mengampuni, kenapa manusia tidak? Ini pernyataan luar biasa ini, baru lewat Ramadan. Pak Hamdan, ini kado Ramadan untuk kita semua. Dan ada satu lagi yang lebih menarik, bahwa suatu ketika entah berapa generasi dari sekarang, mungkin generasi baru anak cucu Indonesia nanti itu akan menertawakan cara penegakan hukum yang saat ini sedang dilakukan. Jadi yang kita wariskan sesuai dengan tema diskusi hari ini, yang kita wariskan sebagai warisan penegakan hukum itu, kalau kondisinya seperti sekarang, maka berapa generasi dari sekarang, semua ini akan jadi bahan olok-olokan. Tidak seperti gini seharusnya hukum itu ditegakkan. Karena benar sekali yang tadi Pak Hamdan katakan, bahwa di negara-negara yang sudah maju, hukuman itu lebih manusiawi. Tapi semakin primitif satu negara, hukumannya semakin berat. Kira-kira begitu kalau bahasa wartawannya. Jadi saya mau, sebelum saya ke Pak Profesor Eman. Nah, ini Profesor Eman ini yang dulu suka jadi wasitnya hakim, suka bunyikan fluit ini. Jadi waktu zamannya Prof Eman orang paling takut beliau ini. Nah, sekarang juga masih takut sih Prof. Jadi Prof Eman akan bicara tentang integritas penegak hukum itu seperti apa seharusnya Prof. Apa yang Bapak tinggalkan semasa jadi ketua Komisi Yudisial, dan bagaimana melihatnya sekarang? Apa didengar, apa malah tidak didengar sama sekali itu Prof? Tolong 10 menit untuk kita semua Prof. Terima kasih Pak Pitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Majelis Nasional KAHMI yang telah mengundang saya, dan kepada Pak Irman Gusman yang saya hormati. Sedikit flashback bahwa Pak Pitan, saya juga pada tahun 2017 hadir menjenguk beliau, dan ketika itu beliau bercerita kepada saya di Sukamiskin bahwa beliau ingin menerbitkan apa yang sekarang terbit sudah 3 edisi ini. Jadi saya terlibat sejak edisi pertama di berbagai tempat, termasuk di Jogja, di Semarang, di Padang, dan lain-lain. Dan sekarang yang ketiga di Jakarta. Pak Pitan, dari sisi integritas, memang hakim itu, tadi saya ingin koreksi kepada Wamenkumham yang mengatakan bahwa hakim itu untouchable. Tidak demikian. Semasa saya jadi ketua Komisi Yudisial, ada hakim agung yang diberhentikan dengan tidak hormat karena dia melakukan perbuatan tercela berat
Tidak usah saya ceritakan siapa orangnya dan apa perbuatannya. Tapi yang jelas ada hakim agung yang karena perbuatan tercela berat diberhentikan dengan tidak hormat. Jadi tidak untouchable itu, tetap dia bisa diberhentikan. Artinya integritas diutamakan zaman saya waktu itu. Maka satu hal yang mungkin masih diingat para hakim untuk menjaga integritas sebagaimana pesan dari Undang-Undang Komisi Yudisial. Ketika saya Ketua Komisi Yudisial, saya didemo oleh sejumlah hakim untuk meminta dinaikkan tunjangan. Saya paham betul bahwa ada hubungan sebab akibat antara kecilnya tikumpe hakim dengan lirik kanan kirinya hakim, dan hakim agak sedikit suka belok-belok dan lain-lain. Maka ketika zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Keuangannya Agus Martowardoyo, kami, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berusaha untuk menjaga integritas dengan meminta dinaikannya tunjangan hakim sampai 4 kali dari yang semula. Sehingga sangat signifikan waktu itu tikumpe hakim luar biasa. Meskipun belum menyamai hakim Mahkamah Konstitusi memang. Tetapi untuk hakim tinggi sudah kira-kira di 50 jutaan lah per bulan. Dan saya sebagai Ketua Komisi Yudisial, tikumpe saya lebih kecil dari Ketua Pengadilan Tinggi waktu itu. Tidak masalah, saya tetap harus lebih berintegritas daripada mereka karena saya harus menjaga integritas mereka. Itu yang pertama, Pak Pitan. Kemudian hakim juga tidak bisa dijadikan satu-satunya penegak hukum yang harus dipersalahkan. Karena hakim itu unsur penegak hukum di ujung, Pak Pitan. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris, garbage in, garbage out. Artinya sampah yang masuk sampah, keluar sampah juga. Nah, ketika penegak hukum di awal, apakah itu penyidik atau jaksa penuntut umum, membawa kasus itu kasus yang sampah, maka hakim pun bisa saja menghasilkan putusan yang sampah pula. Oleh karena itu, hakim tidak bisa dituntut untuk bisa membuat putusan yang sebaik-baiknya jika fakta-fakta yang diajukan ke hadapannya juga tidak bisa membuat mereka merasa yakin dan sah atas apa yang dia akan putuskan. Saya tidak bermaksud membela posisi hakim, tetapi memang faktanya hakim itu juga diawasi tidak hanya oleh Komisi Yudisial. Mahkamah Agung juga masih memiliki yang namanya Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Bahkan mereka lebih takut kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung ketimbang kepada Komisi Yudisial. Karena faktanya sampai hari ini Undang-Undang Komisi Yudisial itu tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada hakim yang secara nyata dan jelas melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Komisi Yudisial hanya bisa merekomendasikan untuk penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung. Pada akhirnya hanya Mahkamah Agung juga yang bisa menjatuhkan sanksi. Apabila rekomendasi sanksi dari Komisi Yudisial itu diabaikan oleh Mahkamah Agung, ya Komisi Yudisial harus mengusap dada bahwa itulah faktanya. Dan di zaman saya pun tidak sedikit rekomendasi Komisi Yudisial yang ditolak oleh Mahkamah Agung karena menurut Mahkamah Agung tidak seyogianya untuk dilaksanakan rekomendasi tersebut. Tetapi dari penelitian yang saya lakukan sebagai guru besar kepada para hakim di Yudek Fakti Pengadilan Negeri, wabil khusus yang memutus tindak pidana korupsi, mereka juga sudah terbangun image di masyarakat apabila hakim membebaskan terdakwa, meskipun tadi kata Wamenkumham itu lebih baik membebaskan terdakwa daripada menghukum orang tidak bersalah, kira-kira bahasanya seperti itulah, walaupun tidak persis seperti itu. Nyatanya kalau hakim membebaskan jadi sorotan publik. Wah, ada apa ini hakim ini? Tetap akan ditanya ada apa. Jadi ada suuzon masyarakat kepada hakim. Lebih dari itu, hakim Yudek Fakti yang memutus perkara korupsi akan ditegur oleh Mahkamah Agung. Tidak sedikit pula yang diberi sanksi oleh Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung lah yang bisa menilai putusan itu salah atau benar, sekaligus menilai hakim itu salah atau benar. Komisi Yudisial sama sekali tidak pernah itu. Tetapi tatkala Pak Irman Gusman saya jenguk di Sukamiskin dan beliau bercerita hendak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, tetapi sebelumnya ingin menganotasi atau mengeksaminasi putusan beliau, maka saya sepakat dan saya membantu beliau menunjuk sejumlah guru besar
dan sejumlah tenaga ahli Komisi Yudisial yang mantan-mantan hakim tinggi untuk membantu menganotasi putusan beliau yang kemudian setidaknya dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan upaya peninjauan kembali yang alhamdulillah pada akhirnya ikhtiar beliau yang sangat didukung oleh Pak Pitan tentu saja sebagai ahli bahasanya, kemudian Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali beliau. Saya bergembira. Kami para guru besar yang terlibat di dalam eksaminasi atau anotasi putusan beliau ini sangat gembira. Persoalannya memang, meskipun saya bukan ahli pidana, ya kalau 100 juta ditangani KPK ya keterlaluan memang. Sedangkan saya pernah melaporkan sebuah kasus yang kurang lebihnya 100 juta di Polda, sebuah Polda saja, Polda mengatakan kalau kurang dari 1 miliar harus diturunkan ke tingkat Polres. Oleh Polres dituntut oleh JPU, pada dasarnya mereka menggunakan prinsip praduga bersalah, Pak. Jadi kalau ada polisi yang mengatakan atau jaksa penuntut umum yang mengatakan, oh kami mengedepankan praduga tidak bersalah, bohong itu. Mereka tidak bisa menangkap orang kalau menggunakan praduga tidak bersalah. Mereka tidak bisa menuntut orang kalau menggunakan praduga tidak bersalah. Nah, yang seharusnya dengan integritas dan kredibilitasnya, penegak hukum yang menggunakan asas praduga tidak bersalah itu hanya hakim, bukan polisi dan jaksa, bukan juga KPK. Nah, jadi jangan salah juga Pak Pitan. Jadi saya wajar saja kalau memang penyidik di KPK atau jaksa penuntut umum dari KPK menganggap waktu itu Pak Irman bersalah. Karena memang asas yang mereka pakai adalah presumption of guilt. Nah, itu catatan saya yang saya lihat. Jadi saya tahu betul bahwa saat itu hakim berada pada dua pengawas yang sangat ditakuti, tetapi tentu bukan saya yang ditakuti Pak Pitan. Yang lebih ditakuti adalah Ketua Mahkamah Agung dan Kepala Bawas Mahkamah Agung. Karena mereka bisa menggeser posisi dari satu tempat ke tempat lain. Komisi Yudisial sama sekali tidak bisa melakukan hal itu. Komisi Yudisial hanya bisa menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan perilaku hakim. Maka saya di akhir masa jabatan sebagai Ketua Komisi Yudisial menerbitkan sebuah buku Eman Suparman, Penjaga Marwah Hakim. Nah, itu Pak Pitan. Saya kira itu saja Pak Pitan, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi saya ucapkan terima kasih pada Pak Irman Gusman yang masih ingat kepada saya, meskipun saya sudah menjadi rakyat jelata kembali di Bandung, tapi saya masih diingat oleh beliau sebagai orang yang pernah saya kenal ketika beliau menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Sekian dan demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Prof. Eman. Jadi sebetulnya saya harus ini umumkan tadi, saya lupa itu ya. Jadi sebenarnya Prof. Eman inilah yang memulai semua langkah-langkah sampai terbitnya 3 buku ini. Jadi ketika Pak Irman di Bandung, beliaulah yang datang ke Sukamiskin, kemudian berbicara, lalu muncullah pemikiran bahwa para guru besar akan melakukan anotasi. Kemudian Prof. Eman menghubungi mantan dosen pengujinya, kemudian kumpullah Prof. Esmi, Prof. Edi, dan lain-lain di Jogja itu 10 September 2018. Akhirnya dilakukan eksaminasi. Jadi betul ini sebenarnya Prof. Eman yang mengawali semua ini, cuma karena terlalu diam menjadi orang lupa, Prof. Jadi betul sekali, bagus itu. Jadi yang tadi catatan dari Prof. Eman itu, terima kasih. Jadi betul itu, bahwa presumption of guilt itu memang merupakan pijakan untuk aparat melakukan penyelidikan. Kepolisian itu melakukan penyelidikan supaya dia bisa tangkap orang. Nah, masalahnya adalah
bagaimana kita memastikan bahwa yang ditangkap itu benar, dan yang kedua apabila di pengadilan bagaimana kita memastikan bahwa praduga tak bersalah itu bisa dijalankan. Faktanya adalah begitu orang ditangkap, belum juga sidang berlangsung, media massa udah turunkan vonis duluan. Jadi media massa ini hakim duluan ini sebelum pengadilan. Di era demokrasi ini media massa menjadi pengadilan tersendiri dan itu turut mempengaruhi opini juga itu dalam proses-proses itu. Jadi inilah masalahnya ini bagi kita ini. Jadi terima kasih Prof. Eman. Yang paling menarik dari catatan Prof. Eman tadi itu adalah garbage in, garbage out. Ini perlu juga ini. Jadi kalau memang berkas perkaranya itu tidak afdol, kurang berbobot, maka akhirnya penuntutannya juga jadi begitu. Kemudian nanti pertimbangan hakim juga begitu. Makanya buku ini saya kasih judul Menyibak Kebenaran karena apa? Dalam kepala saya itu baru bisa adil kalau semuanya benar, prosesnya benar, penyelidikannya benar, penyidikannya benar, pasal yang dipilihnya benar, interpretasi yang dipakainya benar, pertimbangan hakimnya benar, putusannya benar, alat buktinya benar, saksinya benar, semuanya benar baru bisa dapat kebenaran. Makanya tadi Prof. Edi sama sama Pak Fahri Hamzah mengambil ayat Al-Quran bahwa memang hanya Tuhan saja hakim yang maha adil. Artinya semua orang yang mengadili orang satu waktu akan diadili juga. Nah, masih beruntung Prof. Eman ini karena Prof. Eman jadi wasit di dunia ini untuk meniup fluid selama masa jabatan beliau. Cuma yang membuat saya merasa miris adalah meninggalkan jabatan Ketua Komisi Yudisial, Prof. Eman tinggalkan satu episode mengusap dada karena rekomendasi ke Mahkamah Agung tidak didengar. Nah, kalau tidak didengar, terus siapa yang harus memberikan rekomendasi? Ini kita perlu juga berikan catatan kepada Mahkamah Agung supaya harus ada pertimbangan-pertimbangan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Yudisial itu diambil, diterima, ditelaah. Apabila diperlukan ahli hukum, carilah pakar dari perguruan tinggi untuk meneliti benar tidak rekomendasi ini. Tapi kalau sampai mengusap dada dan Ketua Komisi Yudisial keluar dengan mengusap dada, artinya jangan-jangan nanti semua yang di situ keluar dengan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam hormat saya kepada semua pimpinan lembaga yang hadir pada sore hari ini dan wabil khusus kepada Pak Irman Gusman ya, karena sudah menghadirkan sebuah legacy ya dalam mengubah dari rasa kesakitan supaya tidak ada dendam dan lainnya dengan membuat catatan-catatan yang luar biasa didukung oleh Pak Pitan Daslani dan mudah-mudahan buku-buku ini yang diterbitkan 1 sampai dengan 3 kemudian menjadi satu pembelajaran yang baik ya. Karena bagaimanapun peristiwa Pak Irman Gusman ketika berhadapan dengan hukum ditambah hasil eksaminasi yang dilakukan ini menjadi bagian dari otokritik baik itu dalam konteks sistem hukum kita baik dalam substansi maupun penegakan hukumnya. Sebagaimana yang diharapkan kepada saya, terus terang saya tidak mengenal Pak Irman Gusman, saya juga tidak mengenal Pak Pitan Daslani begitu ya, dan saya belum sepenuhnya membaca buku ini, maka izinkan saya membincangkan politisasi hukum ini fakta atau mitos dalam kerangka teori, dengan demikian berharap bahwa akan menjadi lebih leluasa untuk mengkaitkan, mendiskusikan lebih banyak lagi terkait dengan peristiwa yang dialami oleh Pak Irman Gusman. Ibu dan Bapak sekalian, para senior yang saya hormati, kalau kita perhatikan begitu ya terhadap buku ini,
saya ingin bertanya sebetulnya kepada kita semua ya, terutama pada masyarakat kepada masyarakat kebanyakan yang saat ini kebetulan tidak sedang duduk di legislatif, tidak sedang duduk di yudikatif, dan sedang tidak duduk di lembaga penegak hukum gitu. Apakah masyarakat saat ini sudah menikmati hak-hak dasarnya untuk dapat hidup layak sesuai dengan martabatnya? Apakah dengan lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu sudah memiliki korelasi positif terhadap pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan? Kita tahu bahwa penegakan hukum atau rule of law ini menjadi sesuatu yang terus-menerus sebagai sebuah diskursus yang kita harapkan bisa terwujud di satu sisi, tetapi di sisi lain kita juga paham bahwa bukan hanya rule of law, tapi rule of disadvantage, orang-orang tertentu yang sangat membutuhkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Meminjam dari para ahli seperti Bentham mengatakan bahwa hukum harusnya bisa memberikan kesejahteraan, maka seharusnya lahirnya undang-undang korupsi ini juga bisa memberikan kesejahteraan kepada kita semua. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, belajar dari kasus yang dialami oleh Pak Irman Gusman, saya secara pribadi turut prihatin begitu ya, terutama kekuatan proses advokasi yang tidak dilakukan pada saat proses penegakan hukum, kecuali hanya dilakukan oleh para advokat yang tadi disampaikan oleh Pak Pitan dalam proses di peradilan. Ada diskriminasi yang terjadi dalam proses peradilan itu, di mana ada perlakuan yang berbeda oleh hakim, oleh majelis hakim ketika berhadapan dengan jaksa penuntut umum dibanding dengan para advokat. Nah, sekilas saya memperhatikan, karena saya memang belum tuntas membaca buku ini, baru saya terima tadi malam dan saya terburu tidur ya. Buku ini mengulas bahwa kasus Pak Irman Gusman ini mengalami kerancuan minimal pada aspek 5 hal ini. Ini luar biasa menurut saya, Pak Pitan mengulas sangat baik. Misalnya dari aspek filosofis, kita semua sepakat bangsa ini, bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi dunia internasional, bahwa pemberantasan korupsi pada penegakan adalah proses yang sangat perlu, terutama dalam penegakan nilai-nilai keadilan. Semua sepakat bahwa korupsi adalah extraordinary crime, oleh karena itu kita semua sepakat bahwa menegakkan nilai-nilai keadilan dalam pemberantasan korupsi ini menjadi sangat penting. Dari aspek yuridis juga dikupas begitu ya, bahwa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan itu harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama daripada aspek lainnya. Dan keadilan ini menjadi satu aspek yang saat ini kita diskusikan. Ibu dan Bapak sekalian, kita tahu bahwa hukum sebagai alat merupakan sarana dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa ini, yaitu cita-cita negara hukum, itu yang disampaikan. Tetapi kita juga tahu bahwa dari aspek yuridis banyak sekali ketidakadilan, tadi sudah disinggung ya, misalnya soal bagaimana memperlakukan pelaku tindak pidana korupsi. Tadi Bang Hamdan banyak memberikan uraian. Yang salah satu yang masih menjadi PR kepada kita semua adalah bagaimana tidak ada proses rehabilitatif kepada pelaku. Ya, tidak ada. Kita punya PP 99 ya, mereka tidak punya hak untuk mendapatkan asimilasi dan yang lainnya, masih menjadi pro kontra ya, menjadi pro kontra yang luar biasa terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini. Bukan hanya dipermalukan, tetapi hak-hak rehabilitatifnya itu juga tidak dipenuhi. Nah, pada aspek akademis ini juga diulas sebetulnya sangat baik sesuai dengan teori hukum pidana tentang asas legalitas, di mana kalau kita perhatikan Pak Pitan mengulas sangat luar biasa, terutama tentang delik trading in influence, bahwa ini belum menjadi aturan hukum begitu ya kira-kira, tetapi ini dasar yang digunakan memutuskan perkara Pak
Pak Irman Gusman. Dari aspek sosiologis, beberapa sebab terjadinya korupsi tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, dan dari aspek politis kita tahu pemberantasan korupsi menjadi bagian praktek demokrasi yang memang ini perlu kita junjung tinggi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa catatan yang saya ambil dari media ini. Pak Irman ini Ketua DPD tidak memiliki kewenangan dalam jabatannya untuk menentukan distributor impor gula gitu ya. Tindakannya pun itu tidak dapat dikualifikasi telah bertentangan dengan kewajibannya karena sebagai lembaga negara. DPD tidak memiliki kewenangan atau kewajiban apapun terkait dengan kebijakan gula yang sepenuhnya hal tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Bulog. Tindakan Pak IG justru dirasakan bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat. Oleh karena itu, beberapa catatan di situ dikatakan ada kekeliruan yang nyata dari hasil eksaminasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut, dan ini sudah dikoreksi pada putusan di tingkat Mahkamah Agung. Andai kata kutnon adalah pengaruh atau memperdagangkan pengaruh, ini secara normatif tidak ada aturan yang melarang. Ini sekalipun ada, karena memang ada di dalam konvensi internasional yang sudah diratifikasi, tetapi asas legalitas kita, pasal 1 KUHP, Pak Irman harusnya tidak bisa dipersalahkan. Andai kata beliau mempergunakan pengaruh, bukan menyalahgunakan wewenang. Nah, oleh karena itu, ini hal-hal yang kemudian digunakan sebagai dasar oleh Pak Irman dan Pak Pitan untuk mempertanyakan dakwaan jaksa KPK berdasarkan pasal 12 huruf B yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, secara politis mari kita melihat dari sisi perspektifnya. Kasus yang menimpa Pak Irman pada saat itu menjadi ketua lembaga DPD dengan tuduhan menerima suap 100 juta rupiah dalam perspektif publik itu sulit sekali dilepaskan dari motif kepentingan politis. Semua lalu mengatakan ini politis sekali, begitu ya. Bagaimana ketua DPD RI nomor 7 lalu mendapatkan tuduhan suap 100 juta rupiah. Hal tersebut memang sulit dibuktikan berdasarkan pendekatan formal prosedural, namun hal ini bukannya tidak bisa dirasakan aromanya. Pemaksaan terhadap kasus Pak Irman bisa dikatakan sebagai bagian dari pendongkelan ketua DPD oleh pihak tertentu. Hal ini minimal dapat dilihat dari sanksi pencabutan hak politik Pak Irman selama 3 tahun oleh Mahkamah Agung. Ini tentu kondisi yang menguntungkan khususnya bagi pribadi atau kelompok yang memiliki kepentingan berbeda dengan kepentingan Bapak Irman Gusman dalam dunia hukum dan politik serta ekonomi yang dijalaninya. Belum lagi kerugian-kerugian politis lain yang dialami oleh Pak Irman pasca putusan pengadilan yang oleh banyak pihak dikatakan sebagai kekeliruan yang nyata. Bapak dan Ibu sekalian, memahami politik dan hukum secara sederhana, saya ingin mengajak bagaimana dalam diskursus teori ya, bahwa hubungan antara politik dan hukum memang tidak bisa dipisahkan. Hukum dalam pengertian peraturan perundang-undangan itu adalah kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, yang kemudian muncullah ini yang disebut politik hukum. Walaupun tadi Pak Fahri Hamzah dan Pak Bambang Susetio juga mengatakan hukum bahkan bisa dijadikan sebagai alat politik untuk tadi menjatuhkan dan lain sebagainya. Bahwa dalam konteks negara hukum, politik dan hukum ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama dengan lainnya. Oleh karena itu, komitmen untuk mengambil konsep negara hukum memiliki konsekuensi logis menjadikan hukum sebagai supremasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun lagi-lagi hukum bukan mesin, hukum bukan barang mati, karena di situ ada sebuah sistem, ada orang-orang yang menjalankan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaat di dalam hukum harus dibebaskan dari segala atasir politik yang syarat akan kepentingan pribadi tertentu. Ini memang bukan hal mudah, tetapi inilah sistem yang kita pilih. Politik dan hukum, seberapa kuat keduanya saling mempengaruhi dalam konteks sosiologis. Pertama, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.
Ya, bagaimanapun kita punya standar ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 misalnya, bagaimana proses pembuatan aturan. Nah, ini pertanyaan bagi kita semua. Apakah undang-undang korupsi yang sekarang kita gunakan ini bottom up atau sudah apa namanya hanya top down begitu? Apakah memang secara substantif banyak hal-hal yang justru memberikan ketidakadilan baik dalam substansi maupun prosesnya? Tadi saya bersetuju dengan yang disampaikan Pak Hamdan Zulfa bahwa undang-undang ini baik begitu, tetapi harus diingat dengan adanya 3 lembaga yang sama-sama melakukan upaya pemberantasan korupsi gitu ya, ditambah lagi ada OTT itu Pak Hamdan ya, bahkan ombudsman waktu itu saya menjadi salah satu pimpinan di ombudsman juga akan diajak. Saya bilang, oh tugas ombudsman bukan OTT korupsi, kami melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum yang melakukan apa namanya pemberantasan korupsi. 3 lembaga yang bisa jadi satu dengan lainnya ini tumpang tindih kewenangan dan kemudian aktivitas yang dilakukan justru tidak memberikan kepastian dan ketidakadilan. Yang kedua adalah politik determinan atas hukum karena hukum merupakan hasil dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan. Nah, mari kita pertanyakan 3 lembaga yang saling 3 lembaga penegak hukum ini saling bersaingan, berkoordinasi atau bagaimana? Karena sekarang juga ada lembaga penegak hukum yang tiba-tiba bertindak sebagai eksekutif body ya dalam kasus apa namanya yang dibentuk oleh Menko Polhukam itu kan juga memberi apa namanya memberi kewenangan pada jaksa misalnya untuk melakukan sosialisasi dan lain sebagainya terutama untuk korupsi dana desa ya itu luar biasa itu. Yang ketiga politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang sederajat determinasinya seimbang antara satu dengan yang lainnya. Nah ini mengkait saling mempengaruhi dalam konteks sosiologis ini sangat penting, apalagi kalau dikaitkan dengan budaya hukum dan pemberdayaan hukum masyarakat ini saling mempengaruhi. Nah, politisasi hukum saya ingin mengajak pada satu definisi yang saya ambil dari Pak Mahfud, politik hukum adalah kebijakan pembangunan hukum yang menjadikan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, sedangkan politisasi hukum adalah pembuatan atau langkah-langkah hukum melalui rekayasa dan kolusi tertentu yang menjadi hukum sebagai alat untuk meraih kepentingan pribadi. Maka ini nanti saya ingin meminta semua pihak untuk melihat ini politisasi hukumnya ini fakta atau mitos. Sedangkan politisasi hukum ini dijadikan alat atau instrumen dalam pencapaian kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, politisasi hukum itu sendiri memang merupakan hal yang sulit untuk dibuktikan secara yuridis prosedural, tetapi terasa dan tercium kebusukannya oleh akal sehat publik ya. Ini saya kira bisa menjadi pembahasan lanjutan. Mari kita berhipotesis ya politik transaksional ya saya tadi menyampaikan bahwa hukum dan politik tidak bisa dipisahkan karena hukum adalah kebijakan politik, tetapi kalau misalnya aras politik transaksionalnya itu sangat kuat, maka problem hukum kita untuk mengedepankan substansi hukum dan struktur hukum dan kultur hukum yang menjadikan sebuah sistem hukum sesuai dengan tujuan hukum nasional disusun itu kemudian menjadi penguatan politisasi hukumnya begitu. Jadi keinginan kita untuk menjadikan hukum menjadi garda di depan, memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian itu tidak akan bisa terjadi kalau misalnya kita masih punya problem dalam substansi, kita punya problem dalam struktur ya. Struktur ini kan mesinnya, ada manusianya, ada alat-alatnya begitu ya. Apalagi kultur masyarakat kita. Nah, ditambah dengan politik transaksional maka disitulah peluang potensial gitu ya kalau dalam bahasa ombudsman itu potensial terjadinya politisasi hukum. Nah, ini yang menjadi pertanyaan problem kita, hipotesis kita yang mungkin perlu kita perhatikan. Ibu dan Bapak, di akhir ini saya ingin menyampaikan bahwa
keberadaan hukum, terutama dalam peraturan perundang-undangan pada negara hukum, Rechtsstaat ya, akan sangat ditentukan dari keberadaan dan kualitas politik satu negara. Ya, bagaimana kondisi politik negara kita dibangun ya. Oleh karena itu dan ini beririsan dengan penguatan praktek politik transaksional, oligarki, kontribusi besar pada problem hukum baik dalam substansi, struktur dan kultur, dan ini rentan sekali menimbulkan politisasi hukum. Kita tinggal menimbang nih ya. Ada keinginan untuk mewujudkan keadilan sebagai goal akhir dari dibuatnya aturan hukum dan perundang-undangan, dan kemanfaatan dan kepastian hukum, dan bagaimana melihat kepentingan. Kalau kepentingan politik transaksionalnya lebih tinggi, oligarki, kekuasaan ya, non-state actor ini yang luar biasa, dan ini kalau kita perhatikan dalam konteks pembangunan hukum, pemberdayaan perempuan dan anak, ini juga sangat-sangat terlihat persoalan-persoalan perempuan yang banyak mengalami diskriminasi gender, bahkan sangat rentan dalam konteks korupsi misalnya, ini semakin tidak terlihat rasa yang didapatkan gitu ya, kalau kepentingan politik transaksional, oligarki dan kekuasaan itu lebih kuat gitu. Maka dalam konteks politisasi hukum ini bisa menjadi, kalau bisa seimbang aja, proporsional aja masih bagus. Tapi ini bisa timbangannya tidak proporsional, bahkan bisa lebih berat pada kepentingan ketimbang mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Apa dampaknya? Penguatan politisasi hukum akan menimbulkan ketidakadilan, meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum yang berlaku, ya, public distrust ini sangat mengkhawatirkan. Ketidakpercayaan publik terhadap hukum yang berlaku akan berdampak pada pembangkangan publik terhadap hukum itu sendiri, dan pembangkangan publik yang dibiarkan dan tidak direspon ini akan berdampak pada sikap agresi yang berbahaya terhadap keutuhan negara. Bapak dan Ibu sekalian, testimoni saya, politisasi hukum menjadi fakta yang kian mengkhawatirkan, khususnya dalam rangka penegakan hukum yang adil dan bermartabat di Indonesia. Kalau kita bicara martabat, ini artinya kita kembali pada pasal 28G Undang-Undang Dasar 45, berlaku untuk semua. Ya, berlaku untuk semua manusia Indonesia yang sudah dijamin di dalam pasal 28 huruf G. Siapapun dia, pelaku atau korban, korban perlu dipulihkan, pelaku perlu direhabilitasi, dan merebak busuknya politisasi hukum pada gilirannya akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap kewibawaan dalam penegakan hukum itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, hukum hanya akan menjadi alat politik untuk mendapatkan kekuasaan dan menyingkirkan lawan. Politisasi hukum atas kasus Irman Gusman menjadi pelajaran berharga, dan terima kasih sudah dituliskan dalam buku, dan ini terus-menerus perlu dilakukan diskursus gitu ya, untuk melakukan pembaharuan hukum, sistem hukum kita baik secara substantif, struktur maupun kultur hukum. Terima kasih Pak Pitan. Itu saja yang bisa saya share pada kesempatan sore ini. Ibu Nini sangat sistematis ya presentasi Ibu Nini ini, bagus sekali. Tidak disangka, luar biasa, sistematikanya bagus sekali. Saya mencatat garis besarnya adalah memang betul bahwa hukum dan politik itu seperti telur dan ayam, yang satu melahirkan yang satu gitu. Nah, itu, sampai di situ tidak masalah. Yang jadi masalah apabila mereka berselingkuh. Nah, makanya yang tadi berulang-ulang ditekankan oleh Dr. Nini itu, bagaimana hukum itu dipakai tidak sebagaimana mestinya, bahkan bisa dipakai untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu yang di luar daripada tujuannya yang semestinya. Karena itu dalam putaran kedua sekaligus putaran terakhir ini, saya akan menanyakan dua buah pertanyaan, dan saya ingin pertanyaan yang sama ditanggapi oleh Pak Hamdan, Prof. Eman, dan Ibu Nini.
Pertanyaannya begini, negara tidak boleh kalah dengan perselingkuhan antara hukum dan politik. Sebab kalau negara tidak menyelesaikannya, tidak ada orang lagi, tidak ada institusi lain lagi di tanah air ini yang bisa menyelesaikan. Negara harus bisa mempunyai sistem, mempunyai aturan yang bisa meminjam istilah Pak Hamdan tadi itu, membuat orang sulit melakukan tindakan seperti itu atau mempunyai kesadaran untuk tidak mau melakukan tindakan seperti itu. Nah, sebagai negara, sistem seperti apa yang perlu dibangun supaya politisasi hukum dan politik itu perselingkuhan antara hukum dan politik jangan terjadi lagi terus ke depan. Pertanyaan yang itu nomor satu. Nomor kedua adalah, kalau Bapak dan Ibu menyimpulkan cara penegakan hukum saat ini, Indonesia perlu berapa generasi lagi untuk bisa mewariskan sistem penegakan hukum yang baik dan benar sesuai Pancasila? Ini dua pertanyaan. Mungkin pertama ke Pak Hamdan, kemudian Prof. Eman, lalu Ibu Nini. Silakan Pak Hamdan. Ya, Pak Pitan, ini pertanyaan yang kedua itu gimana prediksinya? Jadi gini, kepentingan negara itu sering orang menjadi salah mengartikan. Seringkali kepentingan negara dipahami sebagai kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. Inilah yang sering menjadi bias. Karena itu, ya, pembatasnya adalah ukuran objektifnya adalah kepentingan rakyat banyak, ya, sesuai dengan pembatasan yang ditentukan oleh konstitusi. Kemudian penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak rakyat. Jadi seringkali untuk kepentingan negara, hanya melihat kepentingan negara, terlalu banyak, ya, mengorbankan hak-hak rakyat, hak-hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Disinilah bahayanya. Karena itu, ya, harus berjalan seiring antara kepentingan negara dengan penghormatan terhadap hak-hak rakyat dan kepentingan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Jadi seringkali, ya, dalam negara komunis, kesejahteraan yang ditentukan oleh negara dan pengutamaan dalam rangka kesejahteraan rakyat sering sekali mengorbankan hak asasi. Ini jadi soal. Karena itu harus dimaknai dalam satu nafas dalam penegakan hukum itu. Kepentingan negara harus satu nafas dalam kaitannya, satu nafas dengan menghormati, ya, hak-hak asasi manusia dan hak-hak rakyat. Karena itu juga adalah kepentingan negara. Ketika kepentingan negara menjadi sangat menonjol, yang dipahami sebagai kepentingan pemerintah, hak-hak rakyat yang dilanggar, ini akan menimbulkan apa yang disebut tadi oleh bisa terjadi apa yang disebut dengan social disobedience, perlawanan rakyat terhadap negaranya. Karena itu jadi soal. Itulah yang terjadi misalnya pada masa pemerintahan Soeharto. Ketika kepentingan pertumbuhan ekonomi yang ditarget harus sekian, tapi mengorbankan banyak sekali hak-hak rakyat, hak asasi manusia, keadilan tidak diperhatikan, maka akan datang seperti sebuah orang tidak percaya lagi kepada pemerintah, dan lebih bahaya lagi tidak percaya kepada negara, kan akan terjadi disintegrasi nasional. Jadi ini bahayanya. Jadi batasan-batasannya ada di situ, Pak Bintang. Kemudian yang kedua, nah, kita pasti akan butuhkan waktu lama untuk mencapai penegakan hukum yang benar. Kalau kita tidak menata kembali banyak sekali mengenai prosedur
penanganan dan penegakan hukum kita. Ya, hukum acara kita sudah sejak tahun 1981. Kemudian berkali-kali diupayakan untuk diperbaiki, disempurnakan, tidak juga. Padahal hukum acara KUHP itu tahun 81 itu dianggap sebagai revolusi hukum yang menghormati hak asasi manusia. Tapi semakin lama ke sini, hak asasi manusia itu semakin banyak yang diabaikan dengan alasan menegakkan hukum kepentingan negara, kepentingan sosial yang lebih besar. Jadi memang sering sekali tabrakan antara social justice dengan individual justice. Jadi ini yang harus berjalan seiring. Social justice, individual justice, ya, dignity itu harus dalam satu nafas memahami dalam satu kesatuan kepentingan. Jadi kalau salah satu dikorbankan itu jadi masalah. Terutama kalau mengorbankan HAM itu kan jadi soal. Karena itu banyak hal yang harus ditata kembali dalam penegakan hukum kita, khususnya penegakan hukum korupsi. Ya. Di samping perbaikan hukum acara, administrasi pemerintahan, penguatan pada transparansi, itu menjadi penting. Sekarang ini, ya, demokrasi kita hanya dipahami sebagai prosedur pemilu yang sudah baik, tapi transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan itu sangat rendah sekali. Walaupun itu bagian penting dari demokrasi. Jadi saya mungkin tidak bisa menghitung berapa lama waktunya, tapi kalau kita tidak perbaiki ini satu persatu, maka kita makan waktu puluhan tahun ke depan. Sekarang saja dari reformasi kita sudah 20 tahun. Perubahan-perubahan yang tidak banyak signifikan. Sementara banyak aspek yang tambah rusak. Nah ini kita tidak pernah akan menjadi perbaikan kalau kita tidak serius melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penegakan hukum kita. Jadi itu Pak Bidan, terima kasih. Terima kasih. Pak Hamdan, luar biasa ini pendapat negarawan ini, bukan pendapat pakar ini. Luar biasa Pak Hamdan. Prof. Eman, silakan. Prof. Eman. Terima kasih. Tadi saya tidak bisa unmute Pak Pitan. Pak Oh, Pitan, ya. pertanyaan tidak mudah yang pertama untuk dijawab Pak Pitan. Tetapi saya dalam hemat saya, kita harus membedakan antara negara dengan pemerintah Pak Pitan. Karena negara itu ibarat kita menyebut wajah. Wajah itu terdiri atas apa saja? Ada pipi, ada dahi, ada dagu. Nah, negara pun demikian. Ada unsur-unsur negara, yaitu ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kita tidak boleh lagi, kalau ingin seperti yang Pak Pitan tanyakan tadi, sekedar membagi-bagi kekuasaan, tetapi harus memisahkan kekuasaan, Pak Pitan. Sehingga nanti tidak ada ewuh pakewuh, Pak Pitan. Tidak ada lagi hakim konstitusi yang diangkat oleh pemerintah. Sehingga nanti ewuh pakewuh jika melawan pemerintah, rakyat itu di Mahkamah Konstitusi pasti akan dikalahkan karena ada unsur pemerintah di dalam hakim itu. Itu tidak boleh, Pak Pitan. Hakim Agung juga tidak boleh lagi sebagai pegawai negeri sipil, tetapi harus pejabat negara. Karena kalau pegawai negeri sipil gajinya dari pemerintah sebagai bagian dari pemerintah, tidak boleh. Itu artinya bukan pemisahan kekuasaan, tetapi pembagian kekuasaan saja. Demikian pula legislatif, pembuat undang-undang. Jadi yang membuat berbeda dengan yang melaksanakan, berbeda dengan yang menghukum apabila tidak dilaksanakan. Itu yang jawaban yang pertama, Pak Pitan. Di kita ini bukan pemisahan kekuasaan, tetapi pembagian kekuasaan. Contoh yang paling jelas yang saya sebutkan tadi. Bayangkan saja hakim konstitusi itu terdiri atas unsur Mahkamah Agung, unsur pemerintah, dan unsur DPR. Kan di situ berkelindan itu kepentingan ketiga pihak itu. Bagaimana mungkin secara jujur bisa objektif kalau unsurnya berasal dari unsur-unsur mereka sendiri? Itu persoalannya, Pak Pitan. Jadi
tolong itu dievaluasi, kalau bisa ya diubah ya sedapat-dapatnya, tidak ada lagi pakewuh di antara lembaga-lembaga negara satu sama lain. Saya sepakat dengan Pak Dr. Hamdan Zulfa, untuk mengubah kondisi ini perlu beberapa generasi, Pak Pitan, tidak bisa sebentar. Itu pun apabila generasi pengganti yang sekarang ini memang akhlaknya dibina dengan baik. Kan ini faktornya akhlak ini. Makanya Rasulullah SAW itu diutus ke dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena akhlak itu yang paling utama. Jangan seperti sekarang ada revolusi mental, tapi tidak direvolusi mentalnya. Revolusi mental pada hakikatnya adalah revolusi akhlak. Dari akhlak yang tidak baik menjadi akhlak yang baik, dari akhlak yang buruk menjadi akhlakul karimah. Itu yang paling penting. Padahal itu butuh paling tidak usia 0 tahun sampai 40 tahun kan sudah 4 dasawarsa itu. Jadi tidak sebentar, Pak Pitan. Makanya mulailah dari sekarang, mulai dari diri kita, dan mulai jangan ditunda lagi. Revolusi mental harus betul-betul dilaksanakan, Pak Pitan. Kalau ingin mengubah kondisi seperti sekarang menjadi lebih baik ke depannya. Demikian, Pak Pitan. Terima kasih. Luar biasa Pak Profesor Dr. Eman Suparman, mantan Ketua Komisi Yudisial. Jadi revolusi mental harus dimulai dari diri sendiri, begitu ya Prof ya? Kira-kira begitu. Baik, Ibu Nini silakan. Terima kasih. Saya sesungguhnya sependapat dengan kedua narasumber sebelumnya. Pertanyaan Pak Pitan ini tidak mudah sebetulnya. Memang benar negara kalah atas dan politik, lalu sistem hukum seperti apa. Saya berpandangan bahwa dengan segala kelemahannya bukan berarti tidak ada upaya begitu ya, tetap harus melakukan berbagai upaya termasuk pembangunan the rule of law kita ya, yang di sana sini memang masih ada kritik begitu ya, tetapi dengan menambahkan proses pembelajaran kasus Pak Irman Gusman dan kasus-kasus tindak pidana korupsi lainnya di Indonesia, ini saya kira memang perlu upaya yang serius untuk melakukan berbagai hal dalam konteks sistem hukum, termasuk pemberdayaan hukum masyarakat itu sendiri, begitu ya. Bagaimana dengan menurut saya perlu ada pendekatan partisipatif gitu. Jadi ketika merumuskan sebuah undang-undang bukan hanya menghadirkan para ahli ya, tetapi mulai melakukan rintisan desain program pembangunan hukum pemberantasan korupsi yang berparadigmatik gitu ya. Yang pertama yaitu pemberdayaan hukum masyarakat anti korupsi yang diintegrasikan dengan pembangunan di sektor lain. Tadi saya menyebut di paling awal bagaimana mengkorelasikan antara pemberantasan korupsi dengan pengentasan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan, diskriminasi gender dan lainnya. Saya kira itu menjadi program pemberdayaan yang sangat diperlukan. Yang kedua, secara khusus program ditujukan langsung terkait dengan reformasi peradilan. Saya kalau bicara peradilan artinya saya setuju dengan Pak Iman, bukan hanya konteks peradilan dalam arti sempit ya, tetapi mulai konteks penegakan hukum yang luas, mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan itu sendiri. Yang ketiga adalah gerakan pembangunan hukum yang memang dirancang dengan sejauh mungkin mengikut sertakan partisipasi publik. Jadi ketika bicara hukum untuk semua, justice for all, itu dialognya adalah dilakukan secara terbuka, transparan dan lainnya. Oleh karena itu ketika bicara ada aturan hukum yang cacat ya, putusannya tidak memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan serta kepastian, ini adalah saatnya kita bersama-sama untuk mengupayakan terwujudnya sistem hukum yang berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Kalau ditanya ini kapan gitu ya, dengan melihat konteks penegakan hukum saat ini perlu berapa generasi lagi. Pak Pitan dan para hadirin sekalian yang saya hormati, saya tidak tahu persis berapa lama waktunya. Tetapi yang bisa saya argue adalah jangan berhenti menuju pembangunan rule of law pemberantasan
korupsi yang berperi kemanusiaan dan berperi keadilan dengan melahirkan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang tidak hanya bottom up tetapi bersama-sama dengan masyarakat, aparat penegak hukum dan para pimpinan di tingkat eksekutif maupun legislatif. Dan saya bersetuju dengan yang disampaikan Pak Iman, mungkin juga sudah saatnya memikirkan soal dari sisi genealogi ya, lembaga-lembaga yang betul-betul independen, betul-betul independen, yang selama ini harus kita akui independensi dari lembaga-lembaga yang secara genealogi harusnya dia independen dalam menjalankan tugasnya tidak bisa demikian, gitu ya. Salah satu contohnya adalah karena masih tergabung dalam sistem pemerintahan. Harusnya lembaga-lembaga pengawas seperti KPK, lembaga-lembaga pengawas seperti Ombudsman Republik Indonesia dan lembaga-lembaga HAM lainnya ini memang baik secara administrasi penganggaran maupun dalam mereka cara bekerja adalah terpisah karena mereka bukanlah lembaga pemerintah, bukan lembaga yudikatif dan juga bukan lembaga eksekutif body begitu. Kira-kira itu Pak Pitan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Untuk kesimpulannya saya berikan waktu 1 menit untuk Pak Dr. Hamdan Sulfa, masing-masing 1 menit. Pak Profesor Eman dan Ibu Nini, masing-masing 1 menit. Bagaimana menyimpulkan isi daripada pembicaraan kita ini? Jadi tema kita adalah bagaimana kita mewariskan penegakan hukum yang berperi kemanusiaan dan berkeadilan kepada generasi penerus. Melihat gambaran kita dan isi diskusi kita, Pak Dr. Hamdan Sulfa, 1 menit kesimpulan, Pak. Ya. Jadi kita harus mulai sejak bangku SD mendidik anak-anak kita untuk menempuh jalan yang lurus. Saya kira itu butuh proses panjang dan ini mereka lah yang membawa perubahan pada 10-20 tahun yang akan datang. Kalau saya mengajar mahasiswa, hampir 20-30% saya mengajarkan integritas dulu, baru masuk saya pengetahuan hukum. Karena bisa merusak negara itu adalah persajian hukum. Terima kasih. Pernyataan yang dahsyat sekali itu. Luar biasa. Baik, jadi mulai dari pendidikan ini, beliau mengusulkan supaya untuk membentuk generasi baru, maka kita harus mulai dengan pendidikan integritas sejak awal. Silakan, 1 menit, Prof. Eman. Terima kasih. Jangan usap dada. Jangan usap dada terus, Prof. Pak Pitan, di dalam hidup ini kita harus satu kata dengan perbuatan. Kalau kita mengatakan A, berbuatlah A. Apabila kita mengatakan B, berbuatlah B. Kalau kita mau dituruti orang, kita harus terlebih dahulu berintegritas, Pak. Kalau semua berintegritas dimulai dari dirinya, semua mencontoh kita, insya Allah akan jadi baik. Itulah pelajaran akhlak yang paling awal sebetulnya. Mulailah dari diri kita, keluarga kita, nanti akan berubah dengan secara otomatis. Tapi kejadian yang ada sekarang kan tidak satu kata dengan perbuatan, kan? Apa yang dikatakan, perbuatannya berbeda. Nah, itu yang tidak boleh terjadi, Pak Pitan. Saya kira itu, Pak Pitan. Luar biasa. Prof. Eman, ini setengah ustadz ini bicaranya nih. Jadi, satu kata dan perbuatan. Silakan Dr. Nini, 1 menit kesimpulan. Terima kasih. Kontroversi, menurut saya kontroversi sejak sebuah aturan hukum diundangkan, begitu juga dalam proses penegakannya, haruslah tetap dikembalikan pada tujuan dibuatnya hukum itu sendiri, yaitu haruslah hukum itu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama daripada kepastian dan kemanfaatan. Dan oleh karena itu diperlukan kerja bersama, ya, kerja bersama bukan hanya aparat penegak hukum, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat yang harus ikut berkontribusi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi atas nama Majelis Nasional Kahmi,
panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada Dr. Hamdan Sulfa, mantan koordinator Presidium Majelis kami, Majelis Nasional kami, dan mantan ketua MK, Mahkamah Konstitusi, Profesor Dr. Eman Suparman, Guru Besar Hukum di Unpad dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia Bandung, dan juga Ibu Ninik Rahayu. Terima kasih atas sumbangan pemikiran yang begitu cemerlang dan sangat mencerahkan, menggemparkan juga, bisa jadi bahan masukan dan bahan perenungan untuk para pemerhati hukum dan pembelajar hukum. Semoga presentasi daripada 3 narasumber kita ini karena memiliki jejak digitalnya, jadi tidak akan terhapus, akan senantiasa menjadi sumber pembelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah memberikan pendapatnya yang sangat luar biasa dalam acara diskusi interaktif ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.